Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatimil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat Isya, tarawih, dan nanti insya Allah kita tutup dengan witir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam ini, tema yang akan kita bahas dosa-dosa besar yang menghambat datangnya barokah ke dalam keluarga kita. Bapak Ibu jamaah, kita, siapapun kita, apapun posisi kita, apakah kita berposisi sebagai seorang anak atau sebagai seorang ayah atau ibu, siapapun kita semuanya berangkat dari sebuah keluarga. Dan kita sebagai seorang yang beriman tentu benar-benar sangat menginginkan agar keluarga kita senantiasa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barokah itu maknanya sangat luas sekali. Sebagian ulama menjelaskan barokah itu ziyadatul khair, kebaikan yang senantiasa bertambah. Dan yang perlu kita fahami adalah barokah itu bukan hanya pada aspek materi duniawi, bukan. Bukan hanya ketika kita melihat seseorang ekonominya lancar, rizkinya lancar, kemudian kita katakan keluarga ini dibarokahi atau lebih mendapatkan barokah. Bukan hanya itu saja. Tapi makna barokah itu lebih luas lagi. Termasuk juga anugerah dari Allah bagaimana kita bisa bersikap yang terbaik sebagai umat yang beriman dalam menghadapi segala aspek kehidupan yang berubah-ubah. Terkadang kita dalam posisi jaya, sukses, sejahtera, maka nilai penting dari barokah di situ adalah ketika kita bisa bersyukur. Begitu pula boleh jadi di lain waktu kita dalam kondisi kesusahan, mendapatkan musibah, ada masalah,
keuangan, kesehatan, anak, atau yang lainnya. Maka sekiranya kita bisa bersikap sabar dan bisa lebih takarrub kepada Allah. Ini pun termasuk dalam bingkai makna barokah. Apapun itu, kita semua ingin Allah senantiasa melimpahkan barokahnya kepada keluarga kita masing-masing. Secara sederhana, rumusnya adalah segala hal yang diridhoi oleh Allah yang kita kerjakan, itulah wasilah mendatangkan barokah. Apapun itu. Bapak Ibu puasa Ramadan, sholat tarawih, sholat berjamaah, silaturahim, bersedekah, atau hal-hal lainnya yang diridhoi oleh Allah, itulah wasilah untuk menarik barokah ke dalam keluarga kita. Begitu pula sebaliknya, segala hal yang dimurkai oleh Allah, baik dosa-dosa kecil yang dikerjakan secara terus-menerus, tidak kunjung bertaubat, ataupun dosa besar yang dikerjakan dan tidak juga bertaubat kepada Allah, itulah yang menghambat, mencegah datangnya barokah dari Allah ke dalam keluarga kita. Pada kesempatan yang singkat ini, ada beberapa dosa besar yang perlu benar-benar kita perhatikan untuk secara serius kita hindari. Karena dosa-dosa besar inilah yang menjadi tembok penghalang masuknya barokah dalam keluarga kita, selain dosa-dosa kecil. Di antaranya, yang pertama, dosa syirik, asyirku billah, menyekutukan Allah, menduakan Allah, beribadah selain kepada Allah juga kepada yang lainnya misalnya. Atau ketika memohon kemudahan, memohon kesembuhan, selain kepada Allah juga kepada yang lainnya. Bisa berupa benda-benda keramat, pohon-pohon keramat, ataupun yang lainnya. Ini jelas termasuk jenis kesyirikan. Boleh jadi Bapak Ibu, untuk tataran Bapak Ibu jamaah sekalian mungkin jauh, tidak mungkin sampai punya jimat, tidak mungkin sampai hal yang dikeramatkan. Boleh jadi kita tidak sampai ke level seperti itu. Namun terkadang tanpa kita sadari, kita terpeleset pada dosa kesyirikan. Yang kita tidak sadari hal itu karena terbawa oleh budaya atau kebiasaan masyarakat. Sebagai contoh di daerah saya secara khusus, di sebuah jalan, jalan raya, di situ bukan tikungan yang tajam, tapi seringkali terjadi kecelakaan. Bisa tiba-tiba jatuh sepeda motor atau terserempet oleh kendaraan lain. Sering terjadi kecelakaan. Masyarakat sekitar punya kesimpulan yang kurang paham mereka. Oh, kalau lewat situ, kalau lewat jalan itu harus izin dulu dengan yang bau reksa, para jin yang di situ supaya tidak ganggu. Bisa bilang amit dulu atau ngebel dulu, membunyikan klakson lebih dulu.
Ini termasuk kesyirikan yang harus kita hindari. Sikap yang benar adalah ketika kita hendak melakukan perjalanan jauh ataupun dekat, cukup kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Kita serahkan semua kepada Allah. Keselamatan atau ada musibah itu semua adalah dengan izin dari Allah. Itu yang pertama, dosa syirik yang menghambat datangnya barokah ke dalam keluarga kita. Ketika itu ada dalam keluarga kita, mari kita bersihkan. Mari benar-benar kita saling mengingatkan antar anggota keluarga. Yang kedua, Bapak Ibu, dosa besar yang menghambat barokah dalam keluarga kita, tarkus sholah, meninggalkan sholat 5 waktu, meninggalkan sholat yang wajib. Tentu jamak kita fahami, sholat 5 waktu bagian dari rukun Islam yang wajib kita tunaikan dalam keseharian kita. Secara khusus dikecualikan bagi mereka yang memiliki uzur, misal haid, nifas. Ini adalah uzur-uzur yang dibenarkan untuk meninggalkan sholat ini. Selain itu, sholat wajib kita tunaikan sepanjang hidup kita. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu tiang agama. Siapa yang mendirikan salat, dia menegakkan agama dalam dirinya. Siapa yang meninggalkan salat, dia merobohkan agama dalam dirinya. Mohon maaf Bapak Ibu jamaah sekalian, sebagian masyarakat muslim terkesan meremehkan sholat. Sebagian mereka mengatakan, saya memang tidak sholat, tapi yang penting saya tidak mengganggu tetangga. Yang penting saya tidak mencuri. Yang penting saya tidak mabuk-mabukan. Hal ini, statement ini berangkat dari meninggalkan sholat itu hal yang biasa, bukan perkara yang luar biasa di dalam agama Islam. Padahal jelas, sebagaimana hadis tadi, sholat itu tiang agama. Itu yang kedua, yang menghambat datangnya barokah di dalam keluarga kita. Ketika ada anggota keluarga kita yang mulai malas-malasan mungkin, atau ada yang bolong-bolong sholat 5 waktunya, padahal dalam kondisi yang wajib sholat 5 waktu, maka peran anggota keluarga, antar anggota keluarga untuk saling mengingatkan. Yang ketiga, dosa besar yang menghambat barokah adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Siapapun kita ini adalah seorang anak. Kita memiliki ayah, kita memiliki bunda. Walaupun mungkin kita dalam posisi sebagai suami atau istri, posisi asal kita adalah sebagai seorang anak. Maka ada kewajiban untuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah menetapkan janganlah kalian beribadah kecuali kepada Allah dan hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua. Tidak menjalin komunikasi yang baik, tidak mengunjungi, tidak menjalin hubungan yang harmonis dengan orang tua. Atau mungkin pasangan suami istri yang tinggalnya itu berjauhan dari orang tua, berjauhan dari mertua, beda daerah. Kalau tidak menjalin hubungan yang baik, komunikasi yang baik, ini dikhawatirkan menjadi benih-benih durhaka kepada kedua orang tua. Dan sekali lagi, kalau hal itu ada di dalam keluarga kita,
mari segera kita perbaiki kondisi itu, kita jalin hubungan baik dengan kedua orang tua. Yang terakhir, Bapak Ibu jamaah sekalian, dosa besar yang menghambat barokah keluarga kita adanya harta haram di dalam keluarga kita. Terutama cara memperolehnya haram, tidak dibenarkan. Menipu, mencurangi timbangan, atau mungkin merampas hak waris yang sebenarnya bukan bagian dia. Ini termasuk jelas harta yang diharamkan, mengambil hak milik orang lain. Dalam hadis, la yadkhul jannata lahmun nabata min suhtin annaru aula bihi. Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari harta yang haram, nerakalah yang lebih layak baginya. Demikian, semoga bermanfaat. Semoga Allah senantiasa memberi hidayah kepada kita semua dan senantiasa mencurahkan barokahnya ke dalam keluarga kita masing-masing. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.